WORRIED. Oke, ada yang mau kasih contoh lagi nggak? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Iya betul. Kalau ujung Mbak Arina yang nggak paham yang mana ya? Mbak Arina yang nggak paham yang mana? Yang nggak paham yang mana? Saya jelaskan lagi. Oke, I wish you were here, betul ya. Trisi itu adalah, saya sudah jelaskan trisi berkali-kali tadi. Ya, trisi itu maksudnya kata selain kata kerja. Ya, trisi adalah kata selain kata kerja. Contohnya kata benda. Anda tahu ya kata benda, piring, meja, kursi itu kata benda kan gitu. Student itu juga. Ya, trisi itu selain kata kerja. Iya betul, ini kalimat lampau. Kan itu sudah ada jadi simple past itu digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kondisi di masa lampau. Iya betul. Were you hungry? Yes, I was hungry. Betul, Mas Tri ya. Iya, heeh. Enggak. Pokoknya itu trisi itu kata selain kata kerja. Boleh ya, didn't Kathy bring a book? Tidakkah Kathy membawa buku? Boleh, tapi sebaiknya Anda pakai positif aja. Did Kathy bring a book gitu aja ya. Tapi ya nggak salah Anda pakai didn't Kathy bring a book gitu. Tapi lazimnya sih ya, selama ini memang kita menggunakan rumus yang positif. Did Kathy bring a book gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga Anda tanya dengan kalimat negatif. Tapi biasa kalau orang tanya gitu tuh mencurigai ya. Jadi misal Anda curiga tuh sama Kathy, nyuri buku misalnya gitu ya, ambil buku. Ya, pakainya negatif. Didn't Kathy bring a book? Gitu. Tapi ya positif aja lah. Did Kathy bring a book? Apakah Kathy membawa buku? Tapi keduanya menanya, ya keduanya memang kalimat tanya ya. Keduanya memang kalimat tanya. Yo, ada lagi nggak pertanyaan? Yo, oke. Mbak Aning sih jelas ya. Oke. Mas Triatno. Oke, sekarang sudah jam. Oke, sudah lewat 5 menit. Oke. Nggak apa-apa kalau masih ada pertanyaan. Yo, ada lagi nggak pertanyaan? Mbak, tadi siapa yang tanya? Mbak Mustika nih, ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada ya, sudah ngerti ya. Mbak Jumina, ada pertanyaan nggak? Kalau ada, dijawab. Oke. Yang lain, yuk, ada pertanyaan nggak? Mbak Eni, Mbak Dede, kalau ada pertanyaan, ayo ditanyain. Yang nggak jelas mana? Mbak Yusnita ini, mana nih? Ada pertanyaan nggak? Ya sama, kalau Anda tanya, ada kata tanyanya, taruh depan aja ya. Taruh depan semua. Misalnya, what did Andi buy gitu ya. What did Andi buy? Apa yang Andi beli? Tinggal taruh depan aja kata tanyanya ya. WH questionnya udah taruh depan semua.
Oh ya, catatan lagi. Jadi kalau kata tanyanya itu who, ya, who siapa, Anda nggak perlu pakai did, nggak perlu pakai did. Ya. Jadi misalnya gini, siapa yang ngajari bahasa Inggris gitu ya? Anda tanyanya who taught English, who taught English, who taught English. Saya ketik. Ya, jadi tulisnya who taught English ya, bukan who did teach English, tidak boleh. Jadi pakainya who taught English. I knew what you wanted, ya biasanya gitu. Karena kan ini konsepnya past tense semua, jadi harus ngikutin past tense semua. Ya, I knew what you wanted. Jadi wanted-nya harus Anda past tense kan juga. Masa Anda tahu sesuatu yang kamu mau, Anda tahu sesuatu yang seseorang inginkan tapi belum datang gitu loh, ngerti? Saya jelaskannya bingung. Tapi nggak bisa, pokoknya harus wanted ya kan? I know what you wanted ya. I know what you wanted. Kalau Anda tulis I know what you wanted boleh malahan. Jadi Anda tahu sesuatu yang orang lain inginkan tapi di zaman lampau itu boleh malahan. Ya, jadi kalau Anda ngomong I know what you wanted betul. Tapi kalau I knew what you want salah. Harusnya I knew what you wanted. Jadi taunya masa lampau, hal yang diinginkan juga masa lampau. Ya, jadi Mas Triaton tanya ini, kalau kalimat tanyanya nggak ada kata tanya itu berarti apakah? Ya, betul. Ya, istilahnya yes no question. Yes no questions. Jadi jawabannya cuma yes atau no aja. Misalnya ini, did Andi speak English? Apakah Andi ngomong bahasa Inggris? Apakah Andi bicara bahasa Inggris? Terus animal pakainya an ya, an animal. Berarti were atau was di sini artinya apa? Oke, Anda bisa terjemahkan adalah gitu kan. Ya, Anda terjemahkan adalah boleh lah. Ya. Misal kamu adalah murid, you were student boleh, you were a student boleh. Ya gitulah. Simpelnya Anda terjemahkan adalah. Tapi sebetulnya to be nggak bisa juga Anda terjemahkan adalah gitu loh. Misalnya saya di sini, masa saya adalah di sini kan enggak, gitu kan. Sebenarnya to be nggak bisa diterjemahkan, ya. Bisa diterjemahkan. Jadi were atau was, ya artinya to be gitu. Jadi kalau to be-nya itu sekarang itu is, am sama are, ya. Tuh. Kalau masa lampau pakainya were atau was. Sebetulnya konsepnya sama persis dengan yang tadi, yang present, simple present tense. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan? Yuk, mumpung nih. Tapi pertanyaannya yang jangan melebar kemana-mana ya. Pertanyaannya yang kita pelajari malam hari ini ya. Jangan Anda tanya hal-hal yang di luar malam hari ini. Nanti Anda bingung sendiri malahan ya. Yang hari ini yang mungkin apa kurang jelas Anda tanyakan. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Ya, masih ada tenses ya, beberapa tenses kita lanjutkan besok. Sebetulnya belajar terlalu banyak itu juga nggak baik ya. Anda malah nggak dapat apa-apa gitu loh. Otak Anda panas ya kan, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang idealnya belajar itu 1,5 sampai 90 menit. Dulu saya pernah ngelesi sampai 3 jam, kasihan muridnya. Ya, apalagi Anda kerja juga kan, ya. Anda kerja besok mungkin harus bangun pagi gitu kan. Kasihan gitu kan. Ya, were they not diligent? Apakah ini kalimat tanya kan, Mbak ini kan tanya gitu kan. Ya, boleh ya. Were they not diligent? Apakah mereka tidak rajin? Ya. Oke. Ya, nanti untuk Mbak Ari ini kalau nyampe pasti saya informasikan ya. Yo, ada nggak lagi pertanyaan? Mbak ini masih ada pertanyaan lagi nggak? Yo, ada lagi nggak pertanyaan? Enough ya, bukan enough. Oke. Ya, did you play football yesterday? Betul. 100. Ya, kalau Anda lupa ya harus dipelajari, diingat-ingat lagi ya. Kalau Anda lupa, jawabannya, solusinya ya Anda harus ingat. Nah, makanya nanti saya share untuk modulnya itu Anda bisa dipelajari, Anda hafalin. Memang harus dihafalin ya, harus dihafalin. Saya juga harus ngafalin, dulu juga ngafalin. Cuman dulu beruntungnya saya ngafalin sudah sejak SMP. Jadi sejak SMP itu saya sudah disuruh ngafalin sama guru saya. Jadi gampang ingat. Jadi atau next week ya, next week mungkin. Enggak. Besok minggu kita ketemu loh, TTM loh. Ya, besok minggu TTM. Untuk TTM besok agenda kita ya saya lanjutkan tenses. Terus ada beberapa itu ya materi kayak non pronoun dan lain sebagainya. Kita tuntaskan ya, kita tuntaskan. Ini sebetulnya kalau saya lihat ya normalnya dengan satu modul kita kan sebetulnya untuk UT kan kita ada 8 kali pertemuan, sebetulnya nggak, kurang lah, waktunya kurang ya. Sebetulnya memang harus ada tambahan kelas lagi ya, tapi ya nanti lah lihat ya. Oke. Kalau TTM nggak, ya yang di TTM kan apa ya dibawa ya, yang di TTM nggak struktur ya strukturnya dibawa, yang di TTM nggak reading ya readingnya dibawa. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri kelas malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, bukan, besok minggu ya, besok minggu kita ketemu lagi. Kasih kuis nggak ya? Anda siap nggak kalau dikasih kuis? Saya kasih kuis saja ya. Saya kasih kuis. Bahannya dari simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, sama simple past tense ya. Bahannya ada 4 tenses. Anda siap belajar dulu ya. Yang nggak hafal verb 1, verb 2, verb 3 dihafalin. Besok saya keluarin pasti ya. Okay. Next meeting TTM saya kasih tes quiz ya, quiz. Anda belajar ya. Oke. Terus Mas Tri jangan lupa nanti absennya dikirimkan saya. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya. Boleh dikirim Facebook, Mas, boleh Facebook, ya. Yang setelah ini masih mau kerja, selamat bekerja, ya, tetap fokus. Yang masih, yang setelah ini mau istirahat, selamat istirahat. Semoga besok bangun pagi lebih seger, ya, kerja lebih baik lagi. Boleh di grup, boleh di inbox, whatever, di grup juga nggak apa-apa sih, ya. Oke, selamat malam semuanya, bye bye, good night.